Ini teori arena produksi kultural. Ini teorinya Pierre Bourdieu. Ya. Nah, dari teori ini itu ada langkah. Yang pertama itu habitus, yang kedua itu arena, yang ketiga itu modal. Ini teori. Kalian harus bisa membuat atau menemukan formula dari teori yang kalian gunakan. Ini formula. Teorinya Pierre Bourdieu itu arena produksi kultural, kemudian ada habitus, arena, dan modal. Kemarin sudah ada yang menerapkan gitu, sudah ada ya di artikelnya. Nah, kalau ini kan tinggal nanti kalian susun menjadi kalimat. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan sosiologi sastra dengan teori dari Pierre Bourdieu, yakni arena produksi kultural, di mana teori Pierre Bourdieu tersebut memiliki kerangka kerja. Yang pertama itu habitus, yang kedua itu arena, dan yang ketiga itu modal. Habitus adalah bla 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 bla. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya sampai juga di pertemuan yang ke-7. Berarti kita sudah dapat separuh kuliah ya, tinggal separuh lagi. Berarti semester ini akan selesai. Gak terasa ya? Atau terasa banget? Kalau yang kuliah itu terasa banget apa enggak terasa banget? Iya. Jadi kalau sesuatu yang enjoy itu kadang terasa cepat, kalau sedang tidak enjoy itu kan kayaknya lama gitu ya. Dan berat menjalaninya ya. Berarti kuncinya itu adalah di bahagia saat menjalani gitu kan. Kalau sesuatu yang seneng-seneng itu kadang lu kok wis jam segini lu kok sudah selesai gitu. Yang seneng, tapi kalau yang bosen itu kalau misalnya diminta ngantar terus kalian nunggu gitu kan, oh ya Allah, gak mari-mari padahal sak jam ya, rasanya kayak berjam-jam gitu, karena menunggu, dan kalian saat menunggu itu bosen gitu. Kecuali saat menunggu itu kalian makan makanan kesukaan gitu ya, duh cepat sekali makananku belum habis gitu. Misalnya kayak gitu, permisalan. Makanya cobalah melakukan sesuatu itu diupayakan dengan sangat enjoy, maka kalian tidak akan merasakan kalau sedang melakukan sesuatu atau menunggu sesuatu. Intinya di situ. Tapi kan memang sulit ya, memposisikan diri selalu happy, selalu enjoy itu kan sulit. Itu sekedar intermezzo karena kita sudah di semester pertemuan ke-7. Itu tandanya kita membahas artikel luaran mata kuliah ini dari awal hingga akhir. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait materi bagaimana sinkronisasi teori untuk menganalisis. Ya, sinkronisasi teori untuk menganalisis. Kalau pertemuan yang saya buatkan videonya dan saya tautkan di e-learning untuk pertemuan waktu kalian hujan deras dan tidak ingin kuliah ke kelas, itu sudah saya buatkan, itu saya menyebutkan teori di sana. Kalau pertemuan kemarin itu metode, teori di pertemuan sebelumnya, maka dicek di e-learning untuk sinkronisasi tulisannya. Karena yang saya cek kemarin yang baru terasa pas baru 1 dari 14, baru 1 ya. Tetapi kalau kalian mengecek, kalau di sosiologi sastra yang rigid banyak. Kalau di apresiasi drama rata-rata sederhana karena memang yang nulis nggak banyak. Karena tidak terlalu banyak itu kan contoh-contoh yang rigid kan nggak ada, sehingga tulisan-tulisan yang muncul sesuai dengan yang penting analisis, itu aja. Kalau di apresiasi drama lebih simpel, lebih santai, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di sosiologi sastra diupayakan mencari contoh yang rigid. Itu kemarin saya beri contoh artikel penelitian sosiologi sastra saya, bagaimana rigidnya itu kalau artikel saya kalau tidak salah 9 halaman
itu ada 3 untuk pra itu berarti judul, abstrak, pendahuluan, teori, dan metode. Itu 3 halaman maksimal ya. Kalau bisa ya 2 halaman itu cukup. Analisisnya yang banyak itu pasti terlihat rigidnya ya. Kayak kemarin di punyanya Adila, metode masih plek-ketiplek dengan sumbernya kan banyak kayak gitulah. Itu bisa kamu lebih ringkaskan, bisa jadi 1 paragraf aja yang banyak itu. Yang lain juga gitu, masih banyak yang masih mirip dengan contohnya ya. Kamu tinggal menyebutkan yang kamu butuhkan saja. Misalnya apa di penelitianmu itu. Kalau yang disebutkan Adila kemarin itu kan lebih mirip untuk skripsi ya. Kalau di jurnal itu bisa lebih ringkas lagi modelnya ya. Jadi kayak gitu. Buatkan catatannya sedikit saja. Baru setelah itu nanti kita membahas perkembangannya. Sudah selesai semua toh artikelnya? Masih belum? Masih ada yang belum? Loh kok begini nih? Bawa spidol? Bawa spidol enggak? Belum datang. Nah ini dia. Jadi sinkronisasinya di teori itu ya, karena seperti yang saya sebutkan ketika berbicara teori di artikel itu tidak seperti bicara teori saat buat makalah ya. Kalau kalian buat makalah kan panjang teori itu. Lah kalian bagaimana teori yang panjang itu kalian ambil secara simpel. Misalnya ini teori arena produksi kultural. Ini teorinya Pierre Bourdieu ya. Nah dari teori ini itu ada langkah. Yang pertama itu habitus, yang kedua itu arena, yang ketiga itu modal. Wis, ini teori. Kalian harus bisa membuat atau menemukan formula dari teori yang kalian gunakan. Ini formula teorinya Pierre Bourdieu itu arena produksi kultural, kemudian ada habitus, arena, dan modal. Kemarin sudah ada yang menerapkan gitu, sudah ada ya di artikelnya. Nah kalau ini kan tinggal nanti kalian susun menjadi kalimat. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan sosiologi sastra dengan teori dari Pierre Bourdieu, yakni arena produksi kultural, di mana teori Pierre Bourdieu tersebut memiliki kerangka kerja. Yang pertama itu habitus, yang kedua itu arena, dan yang ketiga itu modal. Habitus adalah bla 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 bla, arena adalah bla bla bla, modal itu bla 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 bla. Wes, kalau bisa 2 paragraf atau 3 paragraf selesai untuk teori. Nah setelah ini baru nanti kalian itu, ini kan sudah tahu di bagian awal tahu, kemudian di pembahasan ini dibahas satu subnya apa. Bla bla, ini poinnya bla 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 sampai 3, 1 2 3. Jadi diisi seperti itu di pembahasan. Ada 3 poin dari teori ini. Dari simpulannya menjawab judul artikel kalian. Judul ini kan memuat fokus.
salah satunya. Fokus itu apa? Rumusan masalah. Sehingga nanti ini untuk menjawab fokus dari penelitian kalian sudah selesai. Ya, begitu. Jangan sampai analisis kalian menjadi analisis buta. Analisis buta itu tidak ada teorinya, tapi ada analisisnya. Kamu nganalisis dari mana? Itu menjadi analisis buta, walaupun memang tetap bisa teranalisis toh. Tetapi kan tidak ada akar. Maksudnya akarnya itu dari mana? Ya dari teori. Ya. Itu fungsinya teori untuk mengurai permasalahan, ya, menggunakan teori. Jadi nanti ini untuk mengurai apa yang ingin kalian bicarakan. Nah ini dipecah dari judul itu, sehingga artikel itu yang rigid itu berkesinambungan antara judul, pendahuluan, isi dan penutup, nyambung. Ya, itu berarti kita bisa menyuguhkan sesuatu yang baik. Pak, contoh saya loh begini, gitu ya. Iya. Kan ada memang tulisan yang biasa-biasa saja, ada tulisan yang baik. Kalau bisa carilah contoh yang baik. Ya, agar kalian bisa menyodorkan tulisan yang baik. Seperti itu. Oke. Jadi dicek apakah di teori kalian itu sudah ada langkah dari teorinya atau belum. Kalau belum, segera dicari langkah teori saya, menggunakan teorinya siapa sih? Ya, itu dicek di artikelnya. Sekarang mari kita mencoba ngecek dari yang sudah ada teori dan analisisnya. Siapa? Punya siapa? Wulan sudah? Belum. Siapa yang sudah? Nah, untuk sub ini kan sesuai dengan fokus kalian. Ini yang jelas nanti kita pakai habitus dari teori habitus. Nah ini menyesuaikan, belakangnya apa itu menyesuaikan. Ya ini percontohan saja. Misalnya habitus dalam pesantren itu terkait dengan penelitian saya itu. Nah kalau penelitian kalian berarti habitusnya apa? Ya itu dibuat. Jangan hanya mengambil teorinya saja, tetapi kalian harus membuat sub baru. Ya, yang berangkat dari teori itu ya, sehingga nanti terlihat oh sistematis sekali penelitiannya. Walaupun tidak dibuat sistematis juga nggak masalah, kalian nggak memberi subjudul itu juga nggak masalah memang template jurnalnya tidak memberi seperti itu. Dan jangan mempermalukan diri sendiri. Misalnya template itu ada yang tulisannya dikirim tanggal sekian, submit, itu jangan kalian tulis, itu bukan hak kalian, itu redaksi yang nulis. Kalau ada template ya dikirim ini, publish ini, diterima ini, terbit ini lah, itu jangan ngikuti itu redaksi yang nulis, yang menyatakan kalian kirim kapan terus diterima kapan, masuk kalian yang menentukan, kan bukan kalian toh. Jangan mempermalu diri sendiri, ya bener itu gak salah kalau kalian melakukan itu, mempermudah orangnya ya. Tetapi itu seperti kalian mempermalukan diri sendiri gitu loh. Sehingga orangnya ketika editornya baca itu guyu ya bre orang ini gitu. Ya gak ngomong ya, tapi orang kan sudah mempermalukan diri sendiri gitu kan. Intinya gitu. Sama halnya kalian tiba-tiba merangkul seseorang, kalian anggap itu teman kalian, ya kan? Ngomong baru orangnya noleh, ternyata maaf salah orang loh, kan mempermalukan diri sendiri toh. Bayangkan seperti itu, kayak gitu ya. Kalau kalian keliru ya, makanya nanti kalau ada template biasanya kan ada ya di jurnal itu, dikirim tanggal sekian, diterima tanggal sekian, ya terbit tanggal sekian. Nah itu
kalau kalian redaksionalnya saja nggak apa-apa, tapi tanggalnya itu kosongi, biar nanti yang mengisi redakturnya, ya, redaksionalnya, editornya yang mengisi. Itu terkait untuk masalah teori dan isi. Bayangkan bisa seperti ini, di pembahasan ada teorinya, ya. Jadi pembahasan kalian berangkat dari teori, jangan sampai nggak ada teorinya. Kemarin ada yang nggak ada teorinya, menyebutkan latar belakang bla 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 bla, nanti fokus kita ini begini, kalian menyebutkan deskripsi kenapa melakukan penelitian ini, udah ada metode, langsung pembahasannya tidak ada di teori. Nah, ini membahasnya seperti apa. Kalau menulis artikel bebas boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau artikel ilmiah itu kan cerminan dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu ya ada teori, ada metode, ya. Nah, itu harus ada, itu ketika muncul walaupun bentuknya lebih sederhana itu harus dimunculkan, ya. Terkecuali jurnal yang memang tidak mengharuskan adanya teori, boleh ada boleh tidak, yang penting artikel itu berisi tentang pembahasan tentang sastra, ya. Itu beda kasus. Oke, siapa Mbak, siapa yang paling ujung namanya siapa? Dania. Oke, coba dicek teorimu apa, Dania? Sosiologi. Teori analisis yang Didekatkan mikrofonnya biar terdengar. Mikrofonnya didekatkan. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologi sastra menurut Wellek dan Warren dalam Kurniasi dan Hartati 2023 membagi 3 analisis menjadi sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Namun pada penelitian ini memfokuskan terhadap analisis pada sosiologi karya sastra itu sendiri untuk mengungkap realitas sosial pada novel tersebut. Nah, berarti teori yang kamu gunakan adalah realitas sosial. Ya, sosiologi karya sastra. Ya, itu pendekatannya. Terus realitas sosialnya? Belum ada. Nah, itu harus ada. Karena kamu nanti membahas realitas sosial kan? Okay. Nah, realitas sosial berarti kan yang dibahas di sini. Berarti di teori harus muncul. Kalau itu tadi itu adalah cara kerja untuk sosiologi kerja, kerangkanya ada karya, pengarang. Nah, itu boleh dimasukkan, boleh. Ya, tetapi yang kamu bahaskan nanti realitas sosial. Kamu cari teori realitas sosial. Nah, untuk membahas realitas sosial itu apa saja di teori itu, misalnya cari teorinya siapa gitu ya. Maka nanti realitas sosial itu terdiri dari apa saja dari teori itu, seperti ini tadi kamu cari, itu dimasukkan dan itu nanti untuk membahas. Itu ya. Itu untuk Dania. Silahkan Taufik. Metode Untuk teorinya. kayaknya belum ada ini Pak teorinya. Ya, kamu mau membahas tentang apanya? Ini nilai-nilai perjuangan dalam puisi Diponegoro. Nilai-nilai perjuangan berarti kamu harus mencari nilai-nilai perjuangan. Ya. Itu nanti kamu berdasarkan apa? Nah, untuk menganalisis puisinya, kamu menggunakan metode analisis apa? Ya, karena kan itu puisi. Yeah. Ya, kamu bisa mencari di situ untuk membahasnya nanti. Nilai-nilai tadi itu, nilai perjuangan. Apakah ada orang yang berbicara tentang nilai perjuangan? Nah, kamu membuat nilai perjuangan kan pasti ada
contohnya toh. Iya. Di artikel itu menggunakan nilai perjuangannya siapa. Terus cara menganalisisnya itu bagaimana? Apakah dia pakai semiotik, pakai semantik, pakai stilistik, pakai apa menganalisis puisinya? Ya, kamu lihat, kamu cermati di contoh yang kamu ambil, ya, terapkan di punyamu, gitu. Ami, silakan. Saya langsung skip ke metode, Pak, nggak usah teori. Ya, kamu membahas tentang apa? Tentang puisi, Mikrofonnya, Mas. Maksudnya biar terdengar suaranya. puisi sementara kita berbisik dari Sapardi Djoko Damono. Bagaimana? Coba diulangi. Saya langsung ke pendahuluan tanpa teori. Menganalisis puisi sementara kita saling berbisik karya Sapardi Djoko Damono. Judulmu bagaimana? Coba dibaca judulnya. Analisis sosiologi sastra dalam puisi sementara kita saling berbisik karya Sapardi Djoko Damono. Metodemu bagaimana? Metode saya mencari jurnal-jurnal dari Scholar, kemudian saya analisis. Metode saya seperti kualitatif, Pak. Nah, yang kamu tulis di situ bagaimana? Di metodemu coba dibaca. Untuk metode penelitian saya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra untuk menganalisis puisi sementara kita berbisik karya Sapardi Djoko Damono. Data saya kumpulkan melalui studi literatur dari jurnal-jurnal yang saya baca dalam karya dan beberapa puisi-puisi yang sama. Oke, yang kamu contoh jurnal itu tulisannya itu ngapain? Membahas tentang puisi yang mirip, Pak. Membahas puisi yang mirip. Iya. Jadi kamu itu mencari jurnal terus kamu bandingkan gitu ya? Iya, seperti itu. Oh gitu. Berarti memang nggak ada teori ya. Jadi kamu membuat riset gap gitu, maksudmu kayak gitu. Riset gap itu apa, Pak? Jadi antara penelitian ini dengan penelitian yang lain seperti itu. Kamu membuat gambaran bahwa penelitian ini melakukan ini, penelitian ini melakukan ini, penelitian ini melakukan ini. Itu namanya riset gap. Kalian membuat riset gap. Kamu membuat riset gap. Jadi penelitian yang sudah ada tentang puisinya Sapardi Djoko Damono, kamu kumpulkan misalnya ada 100, ya. Dari 100 itu ngomong apa saja. Ya, kamu membuat jurnal berbicara soal penelitian-penelitian yang sudah ada, begitu. Itu namanya riset gap. Kamu membuat itu. Kalau seperti itu boleh tidak pakai teori, Pak? Boleh. Oh, iya. Ya, tapi apakah jurnalnya menerima tulisan yang begitu? Ya, itu pertanyaannya. Tergantung template-nya berarti. Iya, bukan template-nya tapi jurnalnya. Mau nggak jurnal itu menerima artikel tentang gap sebuah penelitian yang sudah dilakukan? Ada nggak? Nah, kalau kamu kan jelas ada contohnya toh? Ada, Pak. Lah contohmu itu dia publikasi di mana? Nah, berarti boleh kan? Kecuali kalau yang kamu contoh itu belum terpublikasi tetapi ada di sebuah website personal milik penulis, lah itu lain cerita. Ada memang seperti itu, tapi memang jumlahnya tidak banyak dan tidak semua jurnal mau menerima artikel tentang gap-gap penelitian. Bagus model seperti itu, tapi jarang jurnal yang mau menerima gitu loh. Tidak semua jurnal menerima. Sama halnya tidak semua jurnal menerima artikel tentang teori. Maksudnya satu artikel itu membahas teori tok. Misalnya teori arena produksi kultural itu dibahas satu artikel. Langkah kerjanya gimana, caranya gimana, itu ya. Kalau dibuat analisis itu gimana, apa yang cocok, itu semua dibahas di situ. Satu artikel penuh. Nah, tidak semua jurnal membahas
atau menerima artikel seperti itu, masalahnya gitu. Nah, tadi yang kamu contoh, yang kamu ATM itu jurnal apa? Nah, apakah orang jurnal ini berkenan? Nah, kalau ada ternyata kamu download itu dari jurnal itu, ya, nah berarti dia mau, gitu. Apakah jurnal yang kamu tuju itu yang pernah kamu publikasi di sana di semester lalu? Bukan. Bukan. Nah, ini kalau mencoba yang baru, apakah kemungkinan bisa publish apa enggak? Nah, itu diperhitungkan, dipertimbangkan. Seperti itu, sehingga nanti bisa publish, ya, dari kemungkinan-kemungkinan juga. Karena saya mengikuti dosen yang lain, kalau dosen yang lain berani sampai publish, berarti ya saya melanjutkan sampai publish, kan gitu. Next. Kalau yang sosiologi saya belum ada teorinya Pak. Kalau yang apresiasi drama sudah ada. Judulmu apa coba? Judul? Yang sosiologi. Sosiologi. Sebentar Pak. Kajian sosiologi sastra dan nilai sosial dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad. Coba ulangi. Kajian sosiologi sastra dan nilai sosial dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Berarti nilai sosial. Iya. Kamu pakai nilai sosialnya siapa? Di artikelmu itu sudah ada nilai sosial? Belum kalau teorinya. Ada, tapi kamu menyebut nilai sosial itu apa saja ada di situ? Ada nggak? Belum ada. Nah, berarti kamu harus mencari nilai sosial itu apa saja yang masuk kategori nilai sosial itu loh. Apa? Nah, itu kan perlu kamu tulis, yaitu yang dimaksud nanti teori. Ya. Cuma saya menyebutkan itu Pak, kayak tokoh dalam kan ini tokoh dalam novel ini mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi. Jadi saya menyebutkan yang ada di isi novel itu. Nah, kamu harus punya pijakan. Toleransi, apakah nilai sosial? Siapa yang menyebut nilai sosial itu salah satunya toleransi, itu harus ada. Dari siapa itu? Toleransi itu termasuk nilai sosial itulah. Kamu cari itu. Nilai sosial kamu masukkan di awal sehingga analisisnya itu ada patokannya. Ya. Kalau modelmu seperti itu untuk artikel non ilmiah boleh, analisis esai bebas itu ya boleh. Kalau artikel ilmiah ya harus ada teori yang ditujukan, ya, harus ada. Jadi nilai sosialnya siapa? Nilai sosial itu terdiri dari apa? Toleransi, tenggang rasa, apa bla bla bla. Kamu harus cari orang yang menyebutkan nilai-nilai itu. Baru nanti kamu cari di novelnya. Oh, di novel akhirnya analisisnya kan gitu. Nilai-nilai sosial di dalam ini terdapat satu toleransi bla bla bla. Sudah ada acuannya di awal. Jadi kamu harus mencari itu. Coba Adila cek sosiologi sastranya. Saya nggak pakai teori Pak, pakai metode penelitian. Ya, judulmu apa? Judulnya yang sosiologi itu studi sosiologi sastra dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bagaimana coba diulangi judulnya? Studi sosiologi sastra dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Terus kamu membahas apa? Fokus permasalahanmu apa? Mengidentifikasi elemen-elemen sosial dalam novel yang menggambarkan nilai, norma, dan konflik di sosial. Nah, yaitu berarti kamu harus mencari itu untuk kamu masukkan di teorinya. Berarti ya, nilai, norma, ya apa itu tadi yang ingin kamu bahas itu harus kamu sebut. Itu yang dimaksud nanti teorinya. Ya, jadi harus ada pijakan. Jadi kamu nanti menyebut di pembahasan itu sudah ada mengikuti pendapatnya siapa. Ya, itu kamu harus menambahkan itu. Ya. Oke.
geser sebelahnya siapa namamu? Amelia. Amelia. Oke, Mel, ayo Mel. Jurnal saya pakai teori konflik sosial. Konflik sosialnya siapa? Dahrendorf. Oke. Itu dibacakan semua dah. Boleh. Teori yang diungkapkan oleh Dahrendorf disebut pula teori konflik dialektika atau tinjauan umum tentang konflik sosial. Menurutnya masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Masyarakat tidak mungkin berkonflik jika sebelumnya tidak ada konsensus, pun sebaliknya konflik dapat mengantarkan pada konsensus. Dahrendorf membagi golongan yang terlibat konflik menjadi 3 kelompok, antara lain pertama, kelompok semu adalah terdiri dari sekelompok pemegang kekuasaan dengan kepentingan yang sama yang muncul sebagai akibat dari munculnya kelompok kepentingan. Kedua, kelompok kepentingan adalah kelompok orang yang ingin mengubah kekuasaan saat ini dan terbentuk dari kelompok semu yang lebih besar. Grup ini memiliki struktur, organisasi, program, dan tujuan yang jelas. Ini adalah kelompok yang secara nyata memicu konflik dalam masyarakat dan merupakan komponen penting untuk menjelaskan bentuk konflik. Ketiga, kelompok konflik yang mana sungguh-sungguh terlibat dalam konflik kelompok yang timbul dari beragam kelompok. Terus ada juga penjelasan soal penyebab konflik dari Dahrendorf, sama saya juga pakai teori fase konflik. Rigid ya. Tapi kamu bisa mendefinisikan kelompok tadi. Ketika kamu pakai analisis. Iso menggambarkan secara, oh ternyata dalam novel ini orang ini masuk ke kelompok ini. Bisa? Sudah ada gambaran? Iya. Oke, berarti sudah paham ya tentang teorinya. Iya, tapi di hasil dan pembahasannya itu saya tidak menyebutkan kelompok-kelompoknya, Pak. Langsung di penyebab sama fasenya, fase konflik, penyebab konflik sama fase konflik. Why? Belum. Ya, kalau bisa kan ya biar tidak terpotong kan. Maksudnya kalau memang teorinya itu berkata seperti itu, ya berarti kan harus ada kelompok itu. Ya berarti kan klasifikasi pertama kan dari kelompok ya, 3 kelompok ini tadi. Ya. Setelah itu kenapa ini masuk ke 3 kelompok ini? Kan lanjutannya. Kenapa berkonflik itu tadi? Ya jadi satu kesatuan loh. Logikanya. Lah baru nanti, oh ternyata di novel ini hanya ada kelompok 1 saja, 2 dan 3 enggak ada. Nah itu kan kamu bisa menyebutkan, oh temuannya begini, oh ternyata di novel itu hanya ada 1 kelompok, tidak 3-tiganya. Oh ternyata hanya ada 2 kelompok, gitu. Iya, biar rigid. Ya. Dari teori sampai metode berapa halaman? Teori sampai metode. Dari awal, maksudnya dari awal sampai metode. Berapa ya ini? 1, 2, 5. 5 halaman. Iya. Kalau di Word menjadi 5 halaman itu. Iya. Iya. Berarti kepanjangan. Iya. Iya. Kan di situ nanti kan dicek itu sudah berapa karakter, nanti kan dicek, kamu cek analisismu biar di teori, mungkin teorimu itu banyak ya. Iya, kayaknya kepanjangan. Nah, kamu bisa memformulasi, meringkas-ringkas intinya dari itu, tapi diringkas lebih pendek lagi. Ya, maksudnya bahasa penyampaianmu kan bisa lebih padat lagi. Intinya sama, tetapi diperpadat lagi bahasanya. Sehingga nanti bisa upayakan 3 halaman dari judul sampai terakhir metode itu 3 halaman maksimal. Baru nanti yang panjang analisisnya. Analisis sampai simpulan juga jangan terlalu panjang, pendek ya, tapi pembahasannya itu yang rigid, yang panjang, bagus kayak gitu, menerapkan dari yang itu bagus itu teorinya, karena kamu sudah ada, kamu jelas alurnya pakai teori ini kemudian langkahnya ini, itu sudah bagus. Nah berarti kemarin yang paling bagus berarti punyanya Amelia ya. Sekarang ya yang tepuk tangan dibaca punyanya. Oke. Yang tepuk tangan. Aku tak kira pecahan. Teorinya Nggak ada, Pak.
Kamu membahas tentang apa? Membahas tentang analisis buku puisi Aku Ini Binatang Jalanan karya Khairil Anwar, kajian sosiologi sastra. Kamu menganalisis pakai apa? Metode menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Terus? untuk memahami makna sosial yang terdapat dalam puisi Aku Ini Berarti makna sosial itu. Iya. Ya, teorinya berarti makna sosial itu. Iya, Pak. Kamu harus cari makna sosial itu untuk dimasukkan di teori. Iya. Makna sosialnya siapa? Makna sosial itu terdiri dari apa saja? Itu perlu kamu masukkan itu untuk analisis nanti. Oke? Iya, Pak. Bulan. Terakhir. Judulnya Analisis Sosiologi Sastra dalam Puisi Mataluka Sengkonkarta karya Ferry Sandi. Di sini masih itu Pak pendahuluan. Coba bagaimana judulnya? Analisis Sosiologi Sastra dalam Puisi Mataluka Sengkonkarta karya Ferry Sandi. Terus kamu membahas apanya? Itu puisi sosiologi sastra. Iya, yang kamu bahas apanya dari puisi itu? Belum, masih pendahuluan saya, Pak. Nah ya, yang nanti akan kamu bahas itu apanya? Dari puisi itu. Atau kamu mau memberi terjemahan atau memaknai puisi itu? Iya, memaknai sama puisi. Kalau memaknai itu kamu bisa pakai teori untuk analisis puisi. Misalnya kamu cari nanti ya Robert Stanton, atau kamu bisa pakai semiotik atau stilistika untuk memahami lapis makna. Makna luar fisik itu terdiri dari apa? Makna batin terdiri dari apa? Itu dipakai untuk teori kalau hanya ingin menganalisis puisi. Nggak ada makna yang apa yang ada di dalam puisi. Kalau seperti tadi itu kan ada makna, lah berarti makna versinya siapa yang ingin kamu gali, kan gitu. Itu dimasukkan ke situ. Ya, minggu depan itu semua harus selesai dari awal sampai akhir, dikumpulkan menjadi UTS dan dilampiri dengan template jurnal. Jadi kalian ngumpulkan itu jurnal kalian plek ya sama template, ada 2. Baru nanti setelah itu dua-duanya itu ya di print setiap kuliah di bawah. Setelahnya itu evaluasi, tak kasih catatan kalian merevisi, tak kasih catatan kalian merevisi. Jadi di bawah terus, kan tidak mungkin satu kali pertemuan gini selesai satu kelas. Ya kalau sudah selesai semua loh ya, mungkin nanti dalam satu pertemuan itu selesai 2, berarti selanjutnya 2, selanjutnya lagi 2. Kalau sudah sampai akhir ya sudah siap submit, langsung submit. Misalnya sudah saya beri catatan ya, di pertemuan yang ke-8 saya beri catatan punyanya Taufik, terus sudah direvisi, dan pertemuan 9 Taufik sudah selesai, Pak ditunjukkan lagi apakah sudah siap submit. Siap, oke, silakan langsung disubmit ya, posnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait teori dan penerapan dalam artikel sosiologi sastra? Jika cukup, kita beralih ke apresiasi drama. Ya, kalau memang nggak ada yang ditanyakan tentang sosiologi sastra, cara menerapkan teori di dalam sosiologi sastra untuk menganalisis, ada nggak? Nggak ada? Beres? Beres. Jangan lupa subscribe.